Halo semua, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang perubahan tarif bea materai. Selamat menonton! Pada 1 Januari 2021, pemerintah mulai memberlakukan penggunaan bea materai sebesar Rp10.000. Sebelumnya, bea materai dibagi menjadi dua jenis, yaitu materai Rp3.000 dan materai Rp6.000. Penggunaan materai sebesar Rp10.000 ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/MK03/2021, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK02/2021 mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B KMK 04/2000, PMK nomor 65/PMK 03/2014, dan PMK nomor 70/PMK 03. Mengapa penggunaan bea materai beserta aturannya dirubah? Karena dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, dokumen elektronik dan transaksi tidak menggunakan kertas atau paperless menjadi hal umum yang sangat baik digunakan oleh masyarakat Indonesia, apalagi dengan berkembangnya e-commerce dan kebiasaan untuk berbelanja secara online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 5 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini menandakan bahwa dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas, sehingga diperlukan perlakuan yang sama antara dokumen elektronik dengan dokumen kertas. Selama ini, terjadi ketidaksetaraan pemajakan atas dokumen karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai hanya mengatur tentang pemajakan atas dokumen dalam bentuk kertas. Diharapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 melalui materai elektronik semakin memperkuat asas keadilan dalam pengenaan bea materai. Penggunaan bea materai elektronik ini diharapkan dapat menekan compliance cost sehingga dapat memperkuat asas efisiensi. Selain itu, penyempurnaan pengaturan mengenai subjek bea materai, objek bea materai, saat terutang dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea materai diharapkan dapat meningkatkan asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 juga meningkatkan asas kemanfaatan. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dari keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM). Dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen yang sebelumnya lebih dari Rp1.000.000 menjadi lebih dari Rp5.000.000. Selain itu, terdapat dokumen tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, seperti dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial tidak bersifat komersial. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, serta dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional dengan ketentuan baru disebut akan diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai Rp10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapannya. 2. Akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. 3. Akta penjabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Dokumen transaksi bersurat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. 6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 yang 1. Menyebutkan penerimaan uang, atau 2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. 8.
Dokumen lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Karena baru diberlakukan dan masih membutuhkan sosialisasi, serta aplikasi untuk materai dokumen elektronik masih dikembangkan, maka penggunaan materai Rp3.000 dan Rp6.000 masih diberlakukan, dengan syarat 1. Menempelkan materai Rp6.000 dan materai Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 2. Menempelkan 3 materai Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 3. Menempelkan 2 materai Rp6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Jadi, sudah paham kan alasan mengapa biaya materai diganti beserta peraturannya? Jadi, jangan sampai salah dan selalu ikuti peraturan yang berlaku ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.